necessary. For today, I hope you always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pernah ya teman-teman marah? Pasti pernah ya, tapi jangan keseringan juga. Mau tahu gak kenapa kita tidak boleh sering-sering marah? Marah itu banyak penyebabnya loh teman-teman. Salah satunya rangsangan emosional. Emosi itu sendiri berkaitannya sama pola pikir manusia. Teman-teman, saat kita marah sebenarnya kita sedang mengeluarkan hormon stres. Oleh karena itu tubuh kita terjadi perubahan metabolisme. Dari perubahan tersebut kita bisa darah tinggi, sakit kepala, sakit perut. Paling parahnya lagi loh, kita jadi cepet tua. Takut tua, anak muda. Kalau ingin lebih jelas lagi, simak penjelasan dari My Mother. Assalamualaikum sahabat Bunda. Berbicara tentang marah merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Namun meskipun merupakan hal yang alami dan wajar, akan lebih baik rasa marah tersebut tidak diluapkan secara berlebih-lebihan. Perlu diketahui, terlalu sering marah bisa membuat seseorang lebih cepat tua. Mau tahu alasannya seperti apa? Yuk simak penjelasan dari Bunda ya. Berdasarkan definisi dari viva.co.id, dilansir dari pernyataan psikiater Dr. Iman Firmansyah, marah memang bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih cepat tua. Ini karena marah membuat seseorang menggerutkan dahi. Orang marah minimal menggerutkan dahi dan banyak otot yang berperan, bisa sampai 40 otot berperan. Efek kemarahan juga akan menyebabkan kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon adrenalin dan hormon stres, yaitu hormon kortisol. Kemudian, darah yang biasanya mengalir ke perut dan usus akan berubah ke arah ke otot dan menyiapkan tubuh untuk bertarung. Karena itu, kadangkala seseorang bisa melakukan hal yang di luar kemampuan fisiknya ketika marah. Marah biasanya juga menyebabkan stres. Makin banyak stres, muka juga jadi lebih terlihat lelah, dan ini bikin orang yang marah jadi kelihatan tua. Sahabat Bunda, ternyata marah itu ada rentangnya loh. Rentang respon marah itu yang pertama itu ada asertif. Misalnya nih, seseorang mahasiswa itu kesal dan marah karena tidak mendapatkan nilai A dalam satu mata kuliah. Padahal ia sudah belajar keras untuk mata kuliah tersebut. Ia marah kepada dirinya sendiri, kepada soal ujian yang sulit, tapi tetap menerima keadaan tersebut. Maka mahasiswa tersebut berada dalam fase asertif. Fase ini bisa dibilang respon wajar dalam hal marah, karena merupakan ungkapan kekesalan atau tidak setuju akan suatu hal. Marah dalam fase asertif tidak merugikan orang lain, hanya mengungkapkan perasaan dan menyatakan secara verbal, terkadang dalam bentuk nonverbal. Bahkan sikap asertif bisa membuat perasaan lega kepada orang yang melakukannya. Malah terkadang setelah marah dalam fase ini, muncul motivasi sebagai respon dari kegagalan atau ketidaksetujuan akan sesuatu. Fase asertif adalah tingkatan marah atau rentang respon marah yang paling rendah. Malah kadang susah dibedakan antara dia marah atau sekedar bersedih. Yang kedua ada fase frustasi. Respon frustasi adalah respon marah selanjutnya. Biasanya terjadi karena gagal dalam mencapai tujuan dan tidak bisa menerima kenyataan. Bedanya dengan asertif, orang-orang yang mengalami frustasi memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi, nampak ketegangan dalam dirinya dan sering menjauh dari keramaian. Kekecewaan yang dialami sangat membekas, ditampakkan dari mengurangi interaksi dengan orang lain dan lebih sering penyendiri. Rentang yang ketiga yaitu pasif. Marah pasif adalah marah yang paling banyak dilakukan oleh perempuan. Fase ini sangat berbeda dengan fase sebelumnya yang menunjukkan marah dengan nyata. Ini adalah jenis marah yang lebih banyak diam, tidak mengungkapkan amarah. Itulah kenapa di dalam pembahasan ini mengatakan bahwa jenis marah ini paling banyak dilakukan oleh perempuan. Suasana hati perempuan susah ditebak ketika diam.
Mereka marah tapi tidak diketahui alasannya dan apa yang harus dilakukan. Meski tidak mengungkapkan perasaannya, orang yang marahnya pasif tidak boleh disepelekan loh. Perasaan marah yang dipendam bisa keluar kapan saja, bahkan bisa menjadi beban pikiran jika dibiarkan berlarut-larut. Maka sebaiknya marah itu diekspresikan, dikeluarkan dengan wajar, jangan disimpan agar tidak menjadi penyakit hati. Sama halnya cinta, katakan bila memang suka, buang jauh-jauh jika memang tidak ada perasaan. Yang selanjutnya adalah rentang agresif. Perilaku yang menyertai marah namun masih dapat dikontrol. Orang agresif biasanya tidak mau tahu pendapat orang lain. Marah diekspresikan dengan fisik dan nyata namun masih terkontrol. Tapi mulai menggunakan kata-kata yang kasar bahkan hingga mengancam. Terkadang, pada fase ini sudah ada gerakan seperti akan memukul seseorang namun tidak dilakukan, masih sebatas gertakan. Meskipun belum sampai melukai orang lain, agresif sudah termasuk fase maladaptif atau fase di mana tidak bisa beradaptasi terhadap keadaan pada rentang respon marah. Fase yang terakhir adalah fase kekerasan atau mengamuk. Rasa marah yang kuat disertai dengan kehilangan kontrol diri, inilah tingkatan marah yang paling tinggi. Orang yang mengamuk tidak bisa lagi mengontrol emosi yang dia miliki. Sebaliknya, emosilah yang mengendalikan dirinya. Mengamuk menjadi salah satu diagnosa dalam ilmu kejiwaan, di mana orang yang marah hingga mengamuk tergolong sebagai gangguan kejiwaan. Bahkan ada yang namanya kegawat daruratan psikiatri atau kejiwaan. Ini dikarenakan tindakan yang dilakukan bisa mengancam, menyakiti diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Sebaiknya kalau marah jangan sampai mengamuk, dan kalau ada yang mengamuk sebaiknya jangan didekati. Ini sudah jelas penjelasan dari mama saya. Kalau sudah jelas jangan sering marah-marah ya, biar tetap awet muda.